Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku salah satu malas nabi tanpa sahur bernabi. Jumatan sepuluh santri putra santri putri madrasah pasar Al-Asma yang saya berkata, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita semua bisa berkumpul di aula madrasah dalam rangka akhlak Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suasana yang sangat ceria, dengan suasana yang alhamdulillah biasanya dulu hujan nikmati rezeki dalam suasana bahagia tanpa keringat tanpa hujan. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Dan kita selalu mengucapkan pergerakan kepada tujuan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua juga kita manfaat tindakan pertolongan khususnya pertolongan seperti istiqomah orangnya menjalankan kegiatan-kegiatan di madrasah, kegiatan madrasahan, kegiatan kita setiap malam Jumat, kegiatan presensi setiap malam Minggu, dan kegiatan lainnya termasuk dari pesan Islam, yaitu acara Nurdan, acara memperingati dari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma para santri putra santri putri madrasah Wasallam alamnya yang saya berkata, para guru-guru madrasah itu mengajak kalian semua untuk mengenal peristiwa-peristiwa besar yang ada di agama Islam, termasuk peristiwa kelahiran Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa guru-guru madrasah memperkenalkan acara seperti ini, peringatan Maulid Nabi, kalian tidak tahu sebetulnya di agama Islam itu ada sejarah apa, ada peristiwa apa. Dengan adanya para guru madrasah Wasallam Al-Asma mengajak kalian untuk memperingati setiap bulan yaitu Haflah Maulid Rasul, peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian beritahu, ternyata kita itu punya Nabi yang sangat mulia sekali, pahlawan revolusi, pahlawan penggerak yang tadinya orang-orang pada takut, yang tadinya orang-orang tidak mengenal Tuhan, yang justru mengenal Tuhan. Makanya ketika kalian biasa pidato, ada kata-kata dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan sampai zaman perang beneran, yaitu zaman Islam. Zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman kegelapan, di mana orang-orang itu tidak tahu hukum, orang-orang tidak mengenal Tuhan. Dengan lahirnya Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengenalkan kalau kita makhluk Allah, kalau kita manusia, ternyata punya Tuhan yaitu Allah. Dan hidup di dunia ini itu tidak cuma asal hidup. Ternyata itu penuh dengan peraturan-peraturan, yaitu syariat, peraturan dalam beragama, peraturan dalam berubudiyah, dalam menyembah Tuhan. Misalnya, anak-anak kalau sudah balik berkewajiban untuk sholat. Kalau laki-laki umurnya 15 tahun atau minimal sudah pernah mimpi keluar sekolah. Kalau wanita mulai balik minimal umur 9 tahun atau
sudah jadi tahu. Oh ternyata kalau saudara masih makan itu nggak boleh cilikan. Itu ada peraturan. Tanpa Nabi kita Muhammad SAW mengenalkan seperti itu, kita nggak ada bedanya dengan hewan. Hewan, betek, kudus, mana, khusus gede anaknya, dari ngawini bulungannya, dari ngawini bapaknya. Tapi karena jasa, karena evolusi gerakan dari Nabi kita, akhirnya manusia berkata lagi, sehingga menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang baik di hadapan Allah, juga baik sesama makhluknya Allah, sesama manusia, saling menghormati, saling menghargai. Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, yaitu pada hari Senin. Hari Senin bulannya Rabiul Awal. Kalau bahannya kita bulan Maulud. Dan beliau yaitu sebuah contoh, sebuah keteladanan. Ternyata beliau itu kalau dilihat dari sejarah lebih memprihatinkan dibanding kita. Beliau saja waktu masih dalam kandungan ibunya itu sudah ditinggal Sedo Abai, sudah ditinggal Sedo meninggal bapaknya Sayyid Abdullah umur 2 bulan. Jadi Kanjeng Nabi waktu masih dalam kandungan 2 bulan sudah ditinggal bapaknya. Itu luar biasa. Kalau kita, kalau kalian dalam kandungan orang tua, dalam kandungan ibu masih alhamdulillah bapak urip, ibu urip. Kanjeng Nabi tidak. Dan waktu Kanjeng Nabi mau dilahirkan itu sangat sekali diharapkan oleh makhluk-makhluk Allah, diharapkan oleh agama, yaitu untuk memberi pencerahan. Dan di situ sangat gawat, sangat mengherankan sekali. Kalau kita lihat dari kitab Al-Ghazali diterangkan ketika Kanjeng Nabi mau lahir, Kanjeng Nabi umur 9 bulan mau lahir, ibunya Nabi Siti Aminah itu didatang dua bidadari cantik, yaitu Dewi Asia dan Dewi Maryam, untuk ikut dalam prosesi kelahiran beliau. Ketika Kanjeng Nabi lahir luar biasa sekali. Diterangkan dalam kitab Al-Ghazali di sini. Kita kadang sering baca kitab Al-Ghazali, tapi tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, yang menjadikan kita kurang cinta dengan Al-Ghazali. Kita kurang cinta dengan Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi lahir, Muhammad kasam sehingga mengikuti asal kan boleh lakukan. Wajahnya Nabi itu bersinar. Wa muhayyan lan wedhanane Kanjeng Nabi wedhane itu wajah kasyamsin seperti matahari, minta mungkin yang memberi yang sangat cerah sekali. Kanjeng Nabi lahir itu wajahnya sangat cerah sekali seperti matahari kalau dalam keterangan ini. Terus karena saking senangnya kamarnya Nabi itu loh, Kanjeng Nabi foto-foto, motor-motor, berita dan lain sebagainya. Dan Abu Lahab adalah salah satu pamannya Nabi. Dia adalah kafir. Karena mendengar keponakannya lahir, mendengar Nabi lahir, saking senangnya Abu Lahab punya pembantu, punya budak namanya Syaibah itu asal-asal. Karena senangnya, dan sekarang kamu Syaibah, kamu nengok ponakanku yang baru lahir. Dan kalau bisa buat dia senang dengan susui dia. Sekarang sebagai wujud senang saya karena ponakan saya lahir, Abu Lahab sampai membebaskan Syaibah. Dan sekarang kamu sudah saya jadikan budak lagi, kamu merdeka karena sebagai wujud rasa senang saya. Seperti kalian
Kalian misalnya punya HP sudah lama, terus dikasih HP baru dan mahal, saking senengnya, terus yang HP lama ini buat kamu saja. Seperti itu. Saya sudah punya yang baru dan sangat membahagiakan saya, sangat menyenangkan saya. Yang lama malah diberikan orang lain. Sama seperti Abu Lahab, karena saking senangnya keponakannya lahir sehingga sakit dibebaskan. Nah ini menjadi sejarah. Gara-gara Abu Lahab menunjukkan rasa cintanya, rasa senangnya kepada keponakannya yang baru lahir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab yang namanya orang kafir itu masuk neraka selamanya, tapi setiap hari Senin Abu Lahab oleh Allah diberi syafaat, Abu Lahab oleh Allah diberi pertolongan, keringanan setiap malam Senin, setiap hari Senin itu dari jempol Abu Lahab itu keluar susu dan madu. Meskipun dia itu di neraka, dia mendapatkan keringanan siksa oleh Allah. Coba bayangkan, Abu Lahab yang kafir saja cuma memuliakan, cuma menyenangkan hari lahirnya Nabi oleh Allah diberi pertolongan seperti itu, yaitu diberi keringanan siksa. Apalagi kita yang bukan kafir, kita orang Islam, kita menunjukkan rasa cinta kita pada Nabi dengan mengikuti, dengan mengajarkan hafla maulid Rasul, dan kalian urun tenaga tersebut. Kalian bahkan urun dana, urunan, kacau bawa takir dan lain sebagainya. Mungkin nggak bisa bawa takir karena nggak punya uang, nggak bisa urunan. Kalian cuma datang saja sebagai wujud peduli, wujud senang kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan melebur Abdullah, amin ya Allah. Bapak ikan Nabi jenis Salim Abdullah, ibu Nabi jenenge Siti Aminah, itu jadi sejarah. Dan lagi ketika Nabi Muhammad lahir itu banyak sekali peristiwa yang mengherankan. Bahkan orang-orang yang memusuhi agamanya Allah itu hancur. Seperti riwayat Abdullah, ketika Nabi lahir, Abdullah itu mau berkata mau menghancurkan Ka'bah. Kanjeng Nabi lahir, Raja Abdullah itu menyerang Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah. Karena mulianya Nabi oleh Allah tak berdoa. Abdullah yang dengan tentaranya, dengan prajuritnya naik dengan kendaraan yang besar, yang mewah, itu gajah, tidak cuma kuda saja, hancur karena lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit keterangan, sedikit biografi dari Nabi mulia kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memetik dari hadis, memetik dari keterangan Sayyidina Ali berkata, man aduma maulidan Nabi, barang siapa yang memuliakan lahirnya Nabi, wakana sababan liqiraatihi, atau menjadi sebab terbacanya sejarah kelahiran Nabi. Di situ juga menerangkan ketika keluar dari dunia, ketika meninggal akan membawa imam. Tidak cuma itu, besok ketika masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung nama dulu. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat yang mendapatkan syafaat Nabi karena kita memuliakan hari kelahiran Nabi. Allah dengan amin. Cukup nanten berjalan membaca riwayat Nabi, kata kelebatan, kata pikiran, dan aku pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.